Inilah kami Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sekaligus kami mengakui bahwa Yesus yang terbesar dalam hidup kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya seberapa banyak jemaat Tuhan yang bisa melihat secara langsung tayangan ini. Tuhan juga memberkati mereka semua. Firman-Mu akan hamba-Mu sampaikan. Mari Roh Kudus menolong kami untuk kami kuat menjalani hari-hari hidup ini. Sebab itu Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka mensukseskan upaya pemerintah saudara untuk memberantas yang namanya wabah ini. Maka gereja-gereja dimintakan untuk tidak mengadakan ibadah. Tetapi kita bisa beribadah walaupun jarak jauh saudara. Ini yang namanya social distancing. Nah, ini yang namanya orang ini semua biar baku jauh saudara. Dunia boleh lockdown, tetapi firman Allah tidak bisa di lockdown saudara. Saya mengajak kita membaca kitab Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 8, firman Allah berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Puji Tuhan, minggu yang lalu kita telah belajar keistimewaan dari Petrus. Waktu dia melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, waktu dia melihat kuasa Tuhan yang begitu ajaib, Alkitab berkata Simon tersungkur. Gereja hari-hari ini dimintakan oleh Tuhan banyaklah tersungkur saudara. Menghadapi wabah yang sedang luar biasa hari-hari ini. Ribuan orang telah menjadi korban. Indonesia dengan ratusan orang telah meninggal dunia karena wabah ini. Kita tidak tahu itu berapa lama akan terjadi. Tetapi satu hal saya mau katakan, kalau engkau banyak tersungkur di kaki Tuhan, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, ingat bahwa ada janji Tuhan, akulah yang akan menolong engkau. Akulah yang akan melindungi engkau. Aku yang akan memelihara engkau. Jadi hal pertama yang merupakan keistimewaan dari Petrus yang kita telah pelajari minggu yang lalu adalah Petrus tersungkur. Yang kedua, sangat menarik sekali saudara apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Dikatakan oleh firman, Simon Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Yang kedua yang ingin saya mau katakan bahwa Petrus mengenal dirinya sebagai orang berdosa. Saudara, ada sebuah tulisan yang begitu indah yang saya baca di sebuah artikel. Dalam tulisan bahasa Inggris disebut begini, know yourself before you look to others. Artinya, kenali diri dulu saudara, baru kita bisa melihat orang lain. Tetapi yang terjadi hari-hari ini justru banyak terbalik saudara. Dia cuma melihat kekurangan orang lain, dia bisa melihat kesalahan orang lain, lalu dia menganggap dirinya adalah orang benar. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Petrus mengakui dirinya dia adalah orang berdosa. Ingat, Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa.
Kalau kita mengenal diri kita sebagai orang yang berdosa, kalau kita melihat diri kita orang yang tidak punya kelebihan apa-apa, maka waktu engkau datang kepada Tuhan, engkau akan berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus juga saudara, dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 berkata, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Hari-hari ini kita perlu kenal diri kita, saudara. Siapa kita ini? Dengan perhatian Tuhan, dengan kepedulian Tuhan, Dia jaga kita baik di waktu siang maupun di waktu malam. Yang oleh firman Allah katakan, Dia berikan tiang api di waktu siang dan ada tiang awan di waktu malam. Itu artinya Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Makanya karena kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan, mari banyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengenal diri dengan benar, saudara, adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Mengenal diri bahwa kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa adalah rahasia untuk menarik perhatian Allah. Makanya kalau ingin supaya dipedulikan oleh Tuhan, kalau ingin supaya Tuhan jataruh kira, lihat orang pediri. Jangan lihat kekurangan orang lain, jangan lihat kesalahan orang lain. Tetapi Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, mari kembali kepada bacaan firman Allah tadi. Ketika Petrus melihat hal ini, dia katakan, pergilah Tuhan. Aku ini adalah orang yang tidak layak. Aku ini adalah orang yang tidak layak untuk diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi justru Tuhan melihat ada hati yang murni dari seorang Simon Petrus. Untuk apa? Mendapatkan lawatan Tuhan. Kalau engkau ingin dilawati oleh Tuhan hari-hari ini, mari saudara yang dikasihi Tuhan berkata, Tuhan, aku ini tidak ada apa-apa. Ingat, kita ini adalah debu. Kita tidak dibuat dari emas, kita ini debu, tapi debu yang sudah dipermuliakan oleh Allah. Debu yang telah diangkat oleh Tuhan untuk menjadi milik kepunyaannya. Nah saudara, karena kita ini adalah milik kepunyaan Allah, percayalah bahwa ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Mari belajar kembali kepada firman Allah. Dunia, saudara, memiliki kelakuan yang sangat berbeda dengan firman. Jangan ikut tabiat dunia. Dunia senang menyalahkan orang lain. Dunia menganggap dirinya benar. Dunia menganggap dirinya orang hebat. Orang-orang yang seperti ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi waktu engkau memposisikan dirimu seperti Petrus yang kenal diri banyak kekurangan, yang kenal diri banyak kelemahan, yang kenal diri adalah orang berdosa. Ingat, Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Supaya orang-orang berdosa ini disucikan oleh darah Yesus. Orang-orang berdosa ini dibasuh oleh firman. Dan akan membuat mereka memiliki status sebagai anak-anak Tuhan. Percayalah saudara, bahwa badai pasti akan berlalu. Kalau Tuhan telah memperlihatkan kuasanya di masa yang lalu kepada bangsa Israel, kita percaya kita juga adalah Israel rohani yang dijanjikan oleh Tuhan. Untuk apa? Dia akan menyatakan kemuliaannya. Melalui firman di pagi hari ini, saya menghimbau seluruh jemaat yang menonton siaran langsung ini, mari banyak berdoa kepada Tuhan. Banyak berserah diri kepada Tuhan. Lalu mulailah belajar kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah menganggap diri orang hebat, orang yang kuat,
orang yang mampu, tetapi kenali dirimu sebagai orang yang berdosa. Kemudian yang terakhir, saya menghimbau jemaat, mari jangan lagi besar-besarkan ini virus, saudara. Ada roh yang sedang berkecamuk di balik dari virus ini, yaitu berita ketakutan. Ingat, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Semakin engkau membesarkan virus ini, semakin iblis disenangkan. Kenapa? Karena berita ini adalah berita menakutkan. Tetapi gereja Tuhan, orang percaya, jadilah saluran berkat. Jangan lagi melalui FB, melalui WA, jangan lagi ada berita tentang virus ini. Beritakan firman Allah. Kenapa? Sebab ada banyak orang yang seperti kecanduan. Rasanya rugi kalau dia tidak menyelidiki berita tentang wabah ini. Pertanyaannya sekarang, apakah kita memperlakukan Tuhan seperti itu? Apakah engkau merasa selalu lapar, haus untuk membaca firman Allah? Kalau engkau terlalu banyak menyelidiki berita-berita tentang menakutkan ini, lalu engkau kurang dengan Tuhan, engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau, mari kita lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Angkat pujian bagi Tuhan. Sebab Dia